Salam warga Gereja Nala dimanapun berada, saya menyapa kita luar biasa. Kasih Tuhan yang selalu kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Saya mengajak kita semua, kita bangkit berdiri bersama dengan penuh sukacita. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan Bapa. Kami mengucap syukur kebaikan Tuhan luar biasa buat setiap kami. Dan kami bersama-sama bersepakat untuk kami meninggikan Engkau Tuhan Allah kami yang layak menerima segala pujian, syukur kami. Karena hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri bersama dengan penuh sukacita. Kita sama-sama satukan setiap hati kita untuk kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Semua sama-sama kita tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Sama-sama katakan. Bergandeng tangan kami semuanya. Sama-sama katakan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Dari awal sama-sama katakan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Sama-sama katakan bergandengan. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, amin, kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dengan penuh sukacita sama-sama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Lambaikan tangan sama-sama katakan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenang. Katakan semua bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yakin dengan iman katakan ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan sama-sama. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sama-sama katakan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya.
haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita membawa seluruh hidup kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami rindu Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita bagi setiap kami. Kami rindu Engkau. Jesus. Oh, Jesus. Sama-sama dengan pujian kita katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Dari awal sama-sama katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Sama-sama kita akan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, ku berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu,
Tuhan. Tinggi Kau, Kau layak disembah. Kami rindu Kau Tuhan, hadirat-Mu, Roh Kudus, tuntun setiap kami. Roh Kudus, Kau selalu bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami rindukan Kau lebih lagi. Kami rindukan Kau Tuhan. Oh, terpuji nama-Mu, terpuji Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bangga munyalah seperti-Mu. Kau segalanya bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada sukacita. Yesus, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kudus hadir di sini. Yang setuju katakan amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi. Kuasa-Mu sisa nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama bangkit berdiri. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus, ada satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa dan good news bagi orang percaya. Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Dan keren banget,
Ada banyak hal yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan atas setiap saudara. Yang sakit disembuhkan, yang tidak mampu diberikan kemampuan. Bisnis saudara dibuat berbeda, rumah tangga saudara buat berbeda, sekolah saudara buat berbeda. Dan semuanya dibuat berbeda karena kekuatan Roh Kudus turun atas setiap kita. Haleluya. Salam hormat buat keluarga Selin yang baru saja sidang skripsi dan hari ini percaya bersama dengan emak engkongnya dan beberapa saudara-saudara yang lain minta dukungan doa. Kiranya Tuhan memberkati, Roh Kudus dicurahkan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Sama-sama nyanyikan. Tiada yang mustahil, yang perlu kesembuhan, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bagi saudara yang sedang menantikan mujizat dan saudara mungkin sakit, mungkin saudara sedang kami lagi mendoakan orang di Penang, Malaysia. Ada beberapa orang yang datang ke kantor. Mereka minta doa dalam segala hal yang mereka hadapi. Dan beberapa orang yang mungkin saudara dimanapun saudara berada, yang hari ini sedang menantikan mujizat Tuhan. Don't worry. Karena ada satu kekuatan Roh Kudus dicurahkan atas hidup saudara. Dan perkara-perkara mustahil akan menjadi kenyataan. Bagi saudara yang sedang menantikan mujizat, angkat tanganmu dan saya berdoa. Bapa, demi nama Yesus, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Engkau menjanjikan perkara-perkara dahsyat ketika Engkau naik ke surga dengan sorak-sorai. Sudah kami percaya Roh Kudus dicurahkan atas kami. Janjimu ya dan amin. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan penuh dengan kuasa Allah, yang hari ini selalu mendengarkan kebenaran firman sedang menantikan mujizat, kami berdoa in the name of Jesus. Yang sakit disembuhkan. Mereka yang berada letih lesu ditolong oleh Tuhan. Yang mereka bergumul tentang kuliah, tentang masa depan, tentang jodoh, tentang perusahaan mereka, tentang ekonomi mereka, tentang hutang piutang, sakit penyakit. Kami minta tiada yang mustahil dan tiada yang sukar jika Roh Kudus turun ke atas mereka. Menit-menit ke depan Tuhan berbicara atas kami. Bukan hanya berbicara, tapi kuasa mujizat dinyatakan karena kami percaya ketika Yesus hadir di tengah-tengah kami, ada banyak perkara-perkara yang mustahil jadi kenyataan. Jika kami hari ini sedang bergumul dan berhadapan dengan tembok tebal, sedang berhadapan dengan batu besar, sedang berhadapan sesuatu yang tidak ada jalan, kuasa Roh Kudus mengerjakan dengan mujizatnya. Demi nama Yesus, hamba-Mu hanya seorang hamba. Dan dipakailah hari ini menit-menit ke depan untuk menyatakan kebenaran ilahi dan firman-Mu ya dan amin. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan Yesus luar biasa dan katakan amin sama-sama. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus. Dimanapun saudara berada, katakan sama-sama, mujizat masih ada. Katakan dengan saya, luar biasa. Menyambut setiap saudara yang setia dengan program ini. Dan beberapa orang yang mengalami mujizat Tuhan lewat program doa di tempat ini. Ada pokok-pokok doa, mungkin saudara bisa sampaikan lewat WA, WhatsApp saudara. Ada nomor-nomor telepon di bawah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 15 pendoa yang sedang berdoa buat saudara setiap hari kecuali hari Minggu. Dan juga ada kubu-kubu doa yang mendoakan saudara, sekitar 11 keluarga yang terus mendoakan saudara. Haleluya. Terima kasih untuk orang-orang yang di belakang saya, pendoa-pendoa yang hebat. Kiranya Tuhan memberkati secara luar biasa. Doa saya setiap saudara yang ada di Pulau Sumba, NTT, Flores, yang ada di Bali, beberapa persekutuan yang ada di Bali, yang ada di Singaraja, yang ada di Lombok, yang ada di Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu, yang ada di apartemen Selin bersama dengan keluarganya, dan juga Jakarta, Surabaya, Singapura, Malaysia, Taiwan. Pak Gunawan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang ada di Australia, Tuhan memberkati. Kiranya kebenaran firman terus dibagikan dan menjadi berkat buat kita semuanya. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat menarik dalam waktu yang tidak lama, yaitu tentang if the Holy Spirit come upon you,
jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Coba janji Tuhan ya saudaraku, yang ada dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Rupanya manusia biasa, hamba biasa seperti saya, orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Rahasianya ketika kamu akan menerima kuasa, if the Holy Spirit come upon you, jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Keren banget. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada good news seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa Yesus kita luar biasa ketika naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan dan saudara akan melihat keajaiban. Engkau saudara melihat kedahsyatan, saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara akan melihat perkara yang impossible menjadi kenyataan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku, rahasianya satu. Jika Roh Kudus turun ke atasmu, orang biasa menjadi luar biasa oleh karena Tuhan Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus yang terjadi atas hidup kita. Pertanyaan yang menarik yang perlu dijawab, what happened? Apa yang akan terjadi ketika Roh Kudus turun? Dinyatakan kuasa Allah akan ada bersama dengan saudara. Hari-hari ini saya didatangi oleh tamu-tamu yang perlu didoakan secara langsung maupun secara online, saudaraku, by phone. Saudaraku, dan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi yang sebenarnya impossible. Dua keluarga datang tadi malam. Mereka datang dan saudaraku, kemudian sharing live dalam kehidupan mereka, pergumulan yang mereka hadapi. Saya cuma bilang, jika Roh Kudus turun ke atasmu, for we can shall be nothing impossible. Tidak ada perkara yang mustahil. Komsel kami kemarin sangat luar biasa. Tidak dimulai dengan pujian dan sebagainya. Kita langsung bagikan struggle-nya. Kemudian terakhir menyembah dan saling mendoakan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. What happened? Apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun ke atasmu? Jangan kaget. Yang pertama yang akan terjadi adalah apa yang disebut dengan great shocking. Goncangan yang besar. Saudara diizinkan ketemu dengan masalah. Saudara diizinkan bertemu dengan persoalan. Saudara diizinkan dengan sakit penyakit. Saudara diizinkan dengan tantangan. Saudara diizinkan ketemu dengan fitnah dan lain sebagainya. Great shocking. Kisah 2 ayat 1-2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba apa? Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada yang disebut dengan great shocking. Goncangan yang besar. Mungkin saudara mengalami goncangan hari-hari ini. Ekonomimu sedang tergoncang. Kuliahmu sedang tergoncang. Rumah tanggamu sedang tergoncang. Masa depanmu sedang tergoncang. Kesehatanmu sedang tergoncang. Stop. Jangan salahkan Tuhan. Karena kalau ada masalah, dengar baik. Ada mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba tengok ke belakang. Sampai hari ini saudara bertahun-tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ngalami masalah, problem, kesulitan dan sebagainya. Pertanyaan beta. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan tolong. Dan hukumnya, dengar baik hukumnya. Satu, kalau ada masalah, pasti ada mujizat. Satu saat saya bersama dengan beberapa jemaat, saya mengajak ke China. Saudaraku, di China itu ada satu bukit, ada kayu tanjakan, sampingnya kayak jurang yang terjal, sampingnya kayak perbukitan gitu. Di situ ada namanya Gembok Cinta. Jadi para pendatang di situ bawa gembok. Kalau tidak salah dulu sama anaknya Pak Ayub juga istrinya Kapolres sekarang sampai itu yang di Gresik, saudaraku. Saudaraku, gembok itu orang datang ke situ bawa gembok berkunjung, kemudian digembok, kemudian dikunci berdua. Dan dia nyanyi di situ, semua karena
Lagu siapa nyanyi cinta dan berjanji, aku akan mencintai engkau. Katanya mereka. Kalau orang yang berjanji cinta di situ dan satu gembok taruh dan gemboknya dibawa, kuncinya dibawa pulang, dia akan langgeng cintanya. Tidak perlu gembok Pak Ibu yang sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan selanjutnya. Tidak perlu gembok datang ke China untuk membawa gembok dan kuncinya. Yang saya mau bagikan adalah kalau ada gembok pasti ada kuncinya. Saudara gembok, betul Pak, gembok ya. Kalau ada gembok itu ada kuncinya. Kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, kebenaran yang kedua, semakin besar persoalan, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Kalau sampean cuma sakit panu tak iya, sakit panu kadas kurap katal jamur di kalbanak obatnya. Tapi kalau sakit kanker, tumor, gagal ginjal, kanker pankreas dan semuanya, don't worry. Pak, Bu, saya mau kasih tahu, tidak ada penyakit yang berat di hadapan Tuhan. Karena semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Yang mau sembuh katakan amin. Jadi saudaraku, great shocking. Ada goncangan, ada tsunami. Tapi semakin besar masalah, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Jangan ditengking dulu. Baru sedikit aja. Pak, saya tidak mampu rasanya dalam hidup ini Pak. Saya digosipin Pak. No. Haleluya. Mengapa harus ada badai, pertanyaannya? Ayat 21:18 dikatakan seperti ini. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Ayub bilang seperti itu. Mengapa harus ada badai? Mengapa harus ada angin? Yang pertama, untuk membuktikan bahwa seseorang hidup dari firman atau tidak. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kalau hanya omong firman, akeh koncone, akeh bolone, banyak temannya. Tapi menguji di saat mengalami badai, di situ apakah kita benar-benar berpegang kepada firman. Dan Alkitab saya berkata, orang yang menantikan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan melihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mengapa harus ada badai dalam hidup kita? Menguji apakah kita berpegang firman atau tidak. Yang kedua, untuk membuktikan apakah kita Kristen scam atau tidak. Jadi sahabat Kristus, jika hari ini engkau sedang mengalami badai. Ada istilah yang bagus apa itu? Badai pasti berlalu. Tapi kapan Pak Pendeta? Pasti berlalu. Suatu saat kami ke Taiwan. Dan kami harus pulang ke Indo. Saudaraku, ada informasi malam ini akan ada badai. Kami berdua masuk di apartemen lantai berapa saya itu? Lantai 5 kalau tidak salah mas. Tunggu jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 sampai malam. Badai tidak muncul-muncul. Dan saya cuma bilang badai pasti berlalu. Sebesar apapun badai yang Bapak Ibu sedang hadapi. Selama masih ada Yesus. Selama Roh Kudus turun ke atasmu. Katakan sama-sama, badai pasti berlalu. Jika saudara dengar program ini dan tangan saudara aktif, tulis kata Pendeta Wahyu, badai pasti berlalu. Masalah sebesar apapun akan diselesaikan oleh Tuhan jika Roh Kudus turun ke atasmu. Ya setuju katakan amin. Jadi saudaraku, yang pertama terjadi namanya great shocking, goncangan. Jika terjadi goncangan, tanda-tanda akan terjadi mujizat Tuhan. Ibu-ibu yang pernah hamil, bukan operasi Sesar, saudaraku. Pernah ngalami yang namanya, yang alami, melahirkan alami. Biasanya ngalami kontraksi. Tidak tahu saya hamil 4 bulan atau 5 bulan ini, tidak kontraksi. Saudaraku, semakin besar kontraksinya biasanya ya Bu, ibu-ibu. Biasanya cepat melahirkan, mendekati melahirkan maksud saya. Kalau masih keroncongan dek-dek-dis itu belum.
Tapi kalau sudah ngerok, sedikit lagi bukaan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan lahir seorang bayi yang namanya Wahyu. Haleluya. Jadi goncangan great shocking menandai awal semakin mujizat. Kalau ada krisis, ada mujizat. Hari Sabtu yang lalu, hari Senin. Saya kedatangan tamu dan berdebat luar biasa. Di tengah-tengah COVID yang lalu. Saya mengalami kelimpahan. Bisa beli tanah, bisa bangun ruko. Saudaraku, jangan khawatir. Nah, pertanyaan buat kita hari ini. Why must there be problem in our life? Mengapa ada masalah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Mungkin sudah berkata, kayaknya Tuhan tidak suka deh kita duduk tenang, minum kopi, makan nasi goreng, pisang goreng, tidak senang. No, jangan salah paham sama Tuhan. Pernah saya didatangi seorang ibu-ibu dan berkata, Pak Pendeta, saya mulai dari mana Pak Pendeta? Masalah satu belum selesai, masalah satu sudah datang lagi Pak Pendeta. Rasanya sudah jatuh ketimpa tangga, delosor lagi. Coba lihat di slide saudara. Mengapa saudara dan saya diizinkan mengalami problem? Kebenarannya ada 3. Yang pertama, God refining process. Masalah ada dalam hidup kita menjadi proses penyempurnaan iman dan karakter kita. Oh, ngono tah. Jadi jangan bosan-bosan tanya kenapa banyak perkara. Perkara memang banyak. Yang kedua, dependent on God. Masalah dapat membuat kita, Pak, bergantung pada Tuhan dan mencari bantuannya. Masalah yang sudah dijadikan sakit penyakit, digosipi, dihina, dimojokkan dan sebagainya. Tujuannya apa? Merapat dengan Tuhan, bro. Merapat dengan Tuhan, guys. Salam PYP, salam interaksi. Kalau dulu orang ketemu salam Pak Wahyu, sekarang ketemunya salam interaksi, salam PYP gitu. Tapi yang ketiga, grow and maturity. Masalah dapat menjadikan kesempatan bagi kita untuk apa? Tumbuh dan menjadi dewasa dalam iman. Pak, Bu, rupanya dahsyat banget. Masalah bukan nyokorne sampean semua, Dik. Masalah bukan sampean supaya sampean susah. Masalah bukan sampean kapok dan mundur dari Tuhan, Dik. Tidak. Masalah membuat yang pertama menjadikan proses penyempurnaan. Sehingga lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Yang suka gosip. Ku mau sepertimu. Yang suka mengeluh. Ku mau sepertimu Yesus. Yang sudah bersungut-sungut. Ku mau sepertimu Yesus. Yang kedua, dependent on God. Membuat kita bergantung. Gandol Gusti. Oh, gandol Gusti. Tapi yang ketiga menjadi bertumbuh dan berdewasa dalam iman. Apa sih pencobaan itu? Pencobaan dari kata peirasmos. Artinya apa? Penganiayaan, kesulitan yang datang daripada luar. Deh. Tapi rahasianya di tulisan merah tebal saya. Rahasia menghadapi goncangan. Hadapi pencobaan dengan sukacita. Amin Pak, Bu. Hai guys. Yang kedua, bertahan dan jangan menyerah. Kita menghadapi pencobaan datang dan hidup apa? Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Yang setuju katakan amin. Jadi masalah-masalah yang sampean semua hadapi, selalu hadapi pade, don't worry, be happy. Karena pencobaan dari seluruh kesulitan yang datang dari luar, rasanya bagaimana? Rahasianya, hadapi dengan sukacita. Saudaraku, duduk senang, berjalan senang. Ada masalah kita tetap senang. Sejak Yesus tolong saya, semua tetap senang. Amin.
dan jangan menyerah. Bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita bangkit. Dan yang ketiga, bersyukur. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena rupanya di balik masalah ama, ina, ongko, aci, apalagi kakak adik, di balik mujizat, di balik masalah, coba lihat keren banget. God present in trial. Tuhan hadir Pak Bu, saudaraku, sahabatku, dulurku, konco-koncoku, sohibku. Tapi yang kedua, God strength in weakness. Tuhan memberikan kekuatan di saat kita lemah. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat saudara merasa tidak mampu, menyerah atas sakit yang menaun. Kenapa dan kenapa? Kemarin ayah berkata, Pak, kenapa saya suka memotivasi orang, suka mengarahkan orang, tetapi saya kena sakit penyakit. Don't worry saudaraku, di saat kita lemah Tuhan memberikan kekuatan. Yang ketiga, God purpose in problem. Tuhan itu punya tujuan. Amin. Jadi di balik yang saudara hadapi apapun itu, everything, Tuhan hadir. Kemarin kita doakan Selin 2 hari dan tadi pagi saya doakan juga sebelum sidang skripsi. Saya bilang Allah besertamu Selin, kau anak baik. Amin Pak Wahyu. Keren banget. Dan Tuhan memberikan kekuatan di saat tidak berdaya. Bersyukur kalau berdaya. Selama kita masih kuat, selama kita masih angkat tangan, Tuhan tidak turun tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Serahkan sama Tuhan. Kawula pasrah. Aku berserah baik. Kawula pasrah. Du Gusti kawula pasrah. Pasrah ing Gusti Yesus kawula pasrah. Artinya aku berserah. Dan yang ketiga, ada tujuan Tuhan. Jadi yang pertama ketika Roh Kudus turun, ada yang disebut dengan great shocking. Masalah, gonjangan, tapi jangan khawatir, ada mujizat dan rencana. Yang kedua, apa yang terjadi? Ketika seseorang Roh Kudus turun ke atas seseorang, yang kedua adalah new paradigm. Perubahan paradigma. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Dan persekutuan dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Ada paradigma yang dirubah, pertanyaannya something. Jika engkau jadi orang percaya, jadi orang Kristen, tapi hidup kita tidak berubah. Paradigmanya tidak berubah. Saudara aku tidak mengalami apa yang disebut dengan open-minded. Yang berdosa tetap berdosa, yang judi tetap berjudi, yang merokok tetap merokok, yang pelit semakin pelit. Yang pertama apa yang berubah? Yang pertama, new paradigmnya, perubahan paling adalah pengajaran rasul-rasul. Pakai bahasa Yunani prokartario, bukan oreo, tapi prokartario. Artinya pengajaran memegang erat, bertekun dengan sekutu dan terlibat dengan sungguh-sungguh. Firman menjadi kekuatan. Mereka bekejar, ada banyak ajaran sepotong-sepotong. Tentang pengajaran surga, eskatologi, perpuluhan dan macam-macam. Tapi bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Ada banyak macam-macam yang membawa kita menuju keluar dari kehendak Tuhan. Tapi firman
firman Tuhan. Ya dan amin. Jadi yang pertama perubahan paradigma, new paradigma, perubahan pengajaran rasul-rasul. Mereka masih suka baca Alkitab. Tapi yang kedua, selain bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka suka menabur. Coba lihat di gereja mula-mula, Kisah Rasul. Keren banget. Milik mereka, milik bersama. Satu tidak makan, satu tidak makan. Satu makan lele, Pak Hengki masih ada lele. Kita makan lele sama-sama. Kita makan bebek goreng sama-sama. Itu makanan kesukaan saya itu. Bebek goreng. Jadi kalau yang mau ajak makan saya, ajak itu bebek goreng. Satu saat ada pengusaha diberkati Tuhan. Minta ketemu di Surabaya. Dari pulau lain. Dia sakit dan berobat di China, di Singapura, di Jakarta. Dia minta ketemu di Surabaya. Mereka mempelajari apa kesukaan makan saya. Mereka cari bebek goreng. Carikan bebek goreng yang terenak di Surabaya. Kemudian dia bilang, Pak, saya takut. Saya khawatir. Dan tidak sembuh-sembuh. Saya bilang, Tuhan tidak memberikan ketakutan. Di doa di tempat bebek. Kalau doa di tempat bebek tambah tajam, saudara. Nah, ada satu kenapa gereja mula-mula suka memberi. Ada satu, the principle of giving. Ada prinsip dalam memberi yang mereka pikirkan di gereja mula-mula. Yang pertama adalah give carefully. Mereka memberi dengan sukacita dan dengan tidak hati yang berat. Sehingga lagu itu tidak berlaku bagi persembahan kami. Nyanyikan sama-sama jemaat Tuhan. Persembahan kami sedikit sekali. Ini konyolnya. Dan terimalah, terakhir dengan apa? Senang hati. Jemaat mula-mula give carefully. Memberi dengan sukacita dan tidak dengan berat hati. Yang kedua, give sacrificially. Memberi dengan pengorbanan. Memberi itu korban, bos. Tapi kalau terlatih memberi, terlatih menabur, terlatih mengembalikan perpuluhan, terlatih memperhatikan orang miskin, itu akan jadi habit dan tidak akan menjadi berat. Tapi yang ketiga, the principle of giving. Trust in God provision. Karena dia percaya ketika kita memberi, Tuhan menyediakan. Saya membuat apa namanya kebiasaan yang bagus sekalipun tidak banyak. Saya ketemu orang di kampung, ketemu anak praktek, ketemu tukang ojek, ada uang saya lihat di dompet ada 50-an. Saya kasih ini ya untuk beli pulsa. Jangan ini ya untuk beli rokok, jangan. Ini ya. Tidak banyak, tapi melatih diri menjadi satu habit. Ada terima kasih untuk orang-orang yang sudah menabur dengan radikal, baik secara pribadi untuk hambanya ini dan juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada nomor-nomor rekening yang saudara bisa support untuk pergerakan misi kita. Saudaraku yang siap digunakan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Menjadi satu habit. Terima kasih. Ada yang radikal-radikal, Pak. Saya sekian ya. Tapi nonim. Keren. Satu saat saya datang tamu seorang pendeta yang masih sangat muda. Dia lihat plafon gereja belum selesai. Dia bilang, bro, gua cepet tio ya bro. Tapi nonim. Saya 100 juta. Rupanya prinsipnya gereja mula-mula mereka memberi dengan sukacita, mereka memberi dengan pengorbanan, dan mereka tahu bahwa ketika kita memberi, kita diberkati dan Tuhan sediakan.
Why pelit? Bahasa Sumba kapoi. Why people become stingy and afraid to give? Kenapa orang pelit tidak mau memberi? Alasannya yang pertama, fear of lack. Takut akan kekurangan. Nanti kalau saya memberi kekurangan, no. Saya mulai belajar memberi. Semua yang saya punyai saya serahkan sama Tuhan. Tuhan kembalikan. Yang kedua, love is more money. Terlalu mencintai uang. Apa yang dicari orang? Uang. Yang ketiga ada lack of trust. Kurangnya percaya akan janji Tuhan. Tetapi yang ketiga, perubahan paradigma yang ketiga adalah menjadi saksi Tuhan. New paradigm, menjadi saksi Tuhan. Martus kata yang dipakai. Artinya seorang yang telah melihat, saudara yang sudah melihat, atau mengalami sesuatu dan kemudian membagikan kesaksian tersebut kepada orang lain. Nah pertanyaannya buat kita. How to be a witness for Christ. Bagaimana kita menjadi saksi bagi Kristus di tengah dunia yang perlu jawaban ini. Yang pertama, knowing Christ personally. Mengenal Kristus secara pribadi dan memiliki hubungan. Sehingga yang diceritakan Kristosentris bukan wahyu sentris. Tapi yang kedua, living a transformed life. Orang yang sudah mengalami orang yang mengalami perubahan hidup. Dulunya A jadi B. Dulunya brengsek jadi hamba Tuhan. Dulunya kacau balau, sekarang setia dan sama Tuhan. Dan yang ketiga, membagikan kesaksian tentang Kristus. Share your life. Simple kan? Kalau saudara mencintai Tuhan, mencintai seseorang, so pasti akan menceritakan orang tersebut. Misalnya Pak Pendeta Hengki, Pak Emu, cerita istrinya Dewi itu ya ampun namanya Dewi, begitu cantik. Cerita bagi orang lain. Pak Hengki cerita, Ibu Vince cerita. Karena mencintai. Kalau saudara dan saya mencintai Yesus. Kenal Yesus, ngalami mujizat Yesus, ceritakan. Minggu lalu saya saksikan. Di Wekarapa di salah satu cabang kita ada orang saudaraku dipasung 9 tahun. Menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Didoakan. Dan tidak mau dipasung lagi. Sekarang bersih dan bisa berjalan. Dan oleh kemurahan Roh Kudus, kemurahan Tuhan, dia sembuh. Jadilah saksi. Sehingga orang yang lemah, orang yang loyo, orang yang lunglai. Ketika saudara cerita tentang Tuhan yang menyembuhkan, tentang Tuhan yang menyelamatkan. Saudara menjadi orang-orang yang menjadi orang lain menjadi kuat dan menjadi berkat bagi orang. Yang paling terakhir. Yang pertama ketika Roh Kudus turun terjadi great shocking, goncangan. Yang kedua terjadi namanya new paradigm. Paradigmanya berubah. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka suka menabur. Dan mereka yang ketiga menjadi saksi. Tapi yang ketiga, yang terakhir. Mujizat Allah terjadi. Pak, Bu, katakan sama-sama mujizat pasti ada. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 8 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang punya adalah kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus. Orang Nasrani itu berjalanlah. Lalu mereka memegang tangan kanan dan sebagainya. Ketika ada Roh Kudus turun ke atas semua sampean, semua dimanapun saudara berada. Baik anak muda, orang tua, orang di kampung, orang di kota, orang kaya, orang miskin, orang sukses, belum sukses dan sebagainya. Ketika Roh Kudus turun, ada mujizat yang sedang terjadi. Sedikit bicara masalah mujizat. Apa itu mujizat? Dinamis. Apa itu kuasa maksud saya? Kuasa mujizat. Yaitu kuasa atau kekuatan yang luar biasa. Itu ada padamu Pak Bu. Bukan hanya pada pendeta. Yang kedua, semeion. Tanda atau pertanda yang mengajukan kuasa atau otoritas ilahi. Yang ketiga, tauma. Di slide saudara. Keajaiban atau
hal-hal yang menakjubkan. Amin. Paling terakhir, jika Roh Kudus turun ke atasmu, the Holy Spirit come and you will receive power. Ada kuasa yang tidak terbatas. Hari ini saya tidak panjang lebar. Pastikan saudara hari ini Roh Kudus tercurah atas hidup saudara. Di apartemenmu, di rumahmu, di tempat kosmu, di pabrikmu, di perusahaanmu, di gerejamu, dimanapun mungkin dalam perjalanan seluruh antro hidupmu. Izinkan Roh Kudus turun ke atasmu. Dan minggu-minggu ini dengar, mata jasmani saudara, mata rohani saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Mungkin saudara berkata, pendeta saya sudah sakit menaun. Pendeta hutang saya terlalu besar. Pendeta saya putus lagi cinta aku. Mungkin saudara putus nyambung. Saudara tidak ada harapan. Studimu sedang kacau balau. Saudara sedang skripsi tapi saudara sedang malas gagal. Saudara sedang tesis tapi saudara sedang berhenti di tengah jalan. Keuanganmu mandek. Jika Roh Kudus turun menjadi berkuasa. Mungkin saudara berkata, pendeta suamiku kelas kepala. Kemudian istriku kepala keras. Tapi ketika Roh Kudus turun, kuasa Allah dinyatakan. Persiapkan roti dan anggur. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Persiapkan roti dan anggur saudara. Bagi saudara yang akan perjamuan kudus. Yes. Yang sudah bangkit berdiri bersama-sama. Saudara mungkin juga tidak ikut perjamuan kudus, tapi saudara pengen didoakan. Saya minta untuk bangkit berdiri bersama-sama supaya kuasa Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah saudara. Sama-sama nyanyikan sekali lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Sama-sama. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja di antara kita. Pegang roti di tangan kananmu. Bagi saudara yang tidak perjamuan, saudara tetap berdiri dan saudara merasakan kuasa mujizat. Angkat tanganmu yang tidak perjamuan. Kalau saudara sakit, letakkan tangan kirimu di bagian yang sakit. Atau mungkin masalah yang lain pergumulan, letakkan sementara tangan diangkat, tangan kananmu diangkat, tangan kirimu taruh di dada. Dan kita masuk dalam perjamuan. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya Christ in you dan Christ in me adalah persekutuan dengan kuasa daripada tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Sekarang pegang cawan yang berisi anggur. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah kehidupan. Kalau saudara sedang berjumpa yang mustahil-mustahil, hari ini waktunya untuk berkata, aku percaya janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika Roh Kudus turun ke atasku. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa daripada darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama. Angkat tangan sama-sama. Tiada yang mustahil. Terima mujizat. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Allah turut bekerja di antara kita. Demi dan dalam nama Yesus, ketika Roh Kudus turun,
Engkau menjadi berkuasa. Kesembuhan, mujizat, pemulihan, keberkatan, perlindungan terjadi. Dan minggu ini mulai detik ini, engkau akan melihat mujizat yang terbesar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, dilindungi dan mengalami mujizat Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Sampai jumpa di minggu depan, lebih dahsyat dan luar biasa. Haleluya.